Halo teman-teman, bertemu dengan saya Christina di channel Teens Film. Di film ini saya akan membahas film drama kriminal misteri dari Amerika Serikat yang berjudul The Woman in the Window. Film ini dirilis di tahun 2021. Yuk langsung saja kita lihat alur cerita filmnya. Seorang wanita bernama Anna Fox. Ia tinggal sendiri di rumahnya, ditemani kucing kesayangannya bernama Punch. Anna mengalami trauma akibat dari kecelakaan yang menewaskan suami dan anaknya, sehingga ia mengalami agorafobia. Agorafobia adalah di mana suatu kondisi kecemasan, rasa takut yang berlebihan pada tempat atau situasi yang membuat penderitanya merasa panik, malu, tidak berdaya akan suatu kondisi, sehingga menyebabkan Anna harus berdiam diri di rumahnya. Ia memutuskan untuk tidak lagi keluar rumah karena merasa tidak ada tempat yang lebih aman dari apartemennya. Demi mengusir rasa sepinya, Anna banyak menghabiskan waktu berselancar di internet, meminum wine, serta memandangi lalu lalang orang di balik jendela kamarnya. Hari itu Anna dikunjungi Dr. Carl. Ia melihat perkembangan Anna. Mereka pun berbincang. Lalu Anna menceritakan kepada Dr. Carl kalau ada keluarga baru yang pindah di depan apartemennya. Keluarga itu bernama Russell, yang berasal dari kota Boston. Dr. Carl menganggap ini adalah suatu kemajuan karena Anna mulai menunjukkan sikap empatinya kepada orang lain. Ia menyarankan Anna untuk keluar rumah setelah 10 bulan mengurung diri serta meminum obat tanpa mencampurkannya dengan anggur. Malam harinya Anna didatangi anak tetangga barunya. Ia bernama Ethan. Ia terlihat membawakan Anna hadiah lilin lavender yang dititipkan ibunya. Mereka terlihat akrab hingga Anna meminjamkan beberapa kaset film kepada Ethan. Keesokan harinya Anna dikunjungi David. David adalah penyewa lantai di bawah rumah Anna. Ia menawarkan diri untuk membelikan Anna semangkuk permen karena hari itu adalah hari Halloween. Namun, karena Anna tidak mau diganggu kehadiran anak-anak, ia pun menolaknya. Malam harinya Anna dikejutkan bunyi gaduh. Ternyata anak-anak merayakan hari Halloween. Mereka melemparkan telur di serambi rumah Anna. Merasa Anna tidak memberikan mereka sekantong coklat dan permen. Kemudian Anna mencoba mengusir anak-anak itu. Tiba-tiba ia dibawa masuk seorang wanita yang dia duga bernama Jane Russell, yaitu ibu dari Ethan. Anna menjelaskan bahwa agorafobia yang menyebabkan dia pingsan. Kemudian mereka menjadi akrab. Jane banyak menceritakan kehidupan rumah tangganya. Begitupun dengan Anna. Anna menduga bahwa pernikahan Jane dan suaminya tidak bahagia. Ia menduga suami Jane adalah suami dan ayah yang kejam. Setelah berbincang cukup lama, Jane pun pergi. Tak lama muncul Alistair Russell, ayah Ethan. Ia datang menanyakan apakah keluarganya mengunjunginya. Anna pun berbohong. Keesokan harinya Anna terbangun. Ia merasa bahwa rumahnya disusupi orang. Anna sempat menelpon polisi, namun ternyata itu hanyalah David. Ia ingin meminjam kotak penyimpanan barang. Adegan lalu berpindah pada saat Anna di kamar mandi. Tiba-tiba saja Anda mendengar jeritan dari rumah Russell. Anna mengintip ke jendela, kemudian menelpon Ethan. Lalu terlihat Jane keluar dari rumah itu. Karena penasaran, Anna mengeluarkan kameranya. Ia mulai memata-matai tetangganya Russell. Mengamati dari kejauhan, terlihat Ethan keluar lalu menuju ke rumah Anna. Kemudian Anna pun membukakan pintu. Ethan memberitahukan bahwa ia baik-baik saja. Kemudian Anna pun memberikan nomornya untuk berjaga-jaga. Malam itu Anna kembali mengamati keluarga Russell. Di balik jendela kamarnya, tiba-tiba ia dengan jelas melihat Jane ditikam.
Namun Anna tidak melihat siapa pelakunya. Dengan keadaan yang sangat panik, Anna segera menelpon polisi. Kemudian di apartemennya ia terbangun. Detektif itu bernama Little. Mereka memeriksa keadaan rumah Anna, lalu mengatakan tidak ada yang terjadi. Kemudian Alistair datang dan mengatakan Anna bahwa ia memberikan laporan palsu dan mengatakan istrinya belum pernah bertemu dengan Anna. Kemudian Alistair memperkenalkan istrinya yang bernama Jan Russell. Anna tentu saja tidak percaya. Kemudian Ethan pun datang dan memberitahu bahwa Anna juga belum pernah bertemu dengan ibunya. Mereka seperti tidak mempercayai Anna dan mengatakan Anna berhalusinasi. Beberapa hari kemudian Anna terlihat sedang mencari informasi keluarga Russell di internet. Ia mencoba membuktikan bahwa ia tidak berhalusinasi. Ia mencari lebih detail informasi tentang Russell, lalu menemukan catatan bahwa Alistair Russell pernah memiliki asisten bernama Pamela Nazim. Ia telah meninggal karena jatuh di teras rumahnya. Malam hari pun tiba, kembali Anna mengawasi keluarga Russell. Tiba-tiba, saat mencari kucingnya di ruangan David, Anna menemukan anting-anting milik Jen. Anna mengingat pada saat Jen berkunjung ke rumah Anna. Hari itu Anna bertemu Ethan. Ia lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, malam hari terlihat Anna sedang membuka laptopnya. Ia dikirimi email dari orang yang tidak dikenal, yang isinya adalah foto dirinya ketika sedang tidur. Lalu ia memberitahukan kepada detektif Little. Mereka sudah memeriksa rumah Anna dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian Alistair datang dan merasa keberatan Anna telah memata-matai keluarga Russell. Dari cerita yang kita lihat, kelihatannya Anna sangat dipojokkan dalam kondisi yang menurut mereka Anna sedang berhalusinasi. Anna terlihat tidak berdaya, mengatakan jika suaminya ada di sini, maka ia pasti akan mempercayainya. Kemudian mereka mengatakan kepada Anna bahwa anak dan suami Anna telah meninggal. Terlihat mobil yang dikendarai Anna dan suaminya masuk ke jurang. Mereka mengalami kecelakaan. Anak dan suami Anna tewas. Lalu Anna meminta maaf kepada mereka atas masalah yang ditimbulkannya. Ia tahu bagaimanapun usahanya mengungkapkan pembunuhan Jen, ia tetap dianggap berhalusinasi. Karena merasa gagal, Anna berencana untuk bunuh diri, dan ia membuat surat wasiat, memastikan kematiannya tidak ada hubungannya dengan David. Namun pada saat itu, ia melihat foto di ponselnya. Terlihat wajah Jen di pantulan gelas pada saat ia mengambil foto Punch malam pada saat Jen berkunjung. Kemudian Anna menunjukkan foto itu kepada David. David mengatakan ia pernah menginap dengan wanita itu. Namanya adalah Katie. Ia adalah ibunya Ethan. Ia bersembunyi pada saat ia hamil 8 bulan lalu menghilang. Alistair Russell menemukan mereka di komune Sabu, Oregon. Setelah 2 tahun mencarinya, lalu kemudian ia membawa Ethan pergi dan Katie pun dipenjara. Setelah keluar dari penjara, Katie menemukan mereka tinggal di Boston. Anna mengajak David untuk menjadi saksi pembunuhan Jen. Namun karena tidak ingin terlibat, David menolaknya lalu pergi. Tak berapa lama Anna mendengar sesuatu. Ternyata itu adalah Ethan yang sudah menikam David. Ia membawa sebuah pisau. Ethan mendekati Anna lalu mengatakan bahwa ia baru saja membunuh David karena telah bermalam dengan ibunya. Ia mengaku telah menghabisi nyawa ibunya. Dia mengatakan sudah seminggu mengamati Anna dan mengambil foto Anna, lalu mengirimkan ke emailnya. Ethan mengaku sudah banyak membunuh orang, termasuk Pamela Nazim, mantan asisten ayahnya. Dia telah menonton video perpisahan Anna dan ingin menyaksikan Anna mati. Lalu sekarang dia berencana membunuh Anna. Anna berlari ke atap, mengarahkan Ethan ke atap rumahnya, dan perkelahian pun terjadi.
Anna dapat mengalahkan Ethan. Ethan pun mati. Di rumah sakit terlihat Anna terbaring ditemani detektif Little. Dia pun meminta maaf kepada Anna karena tidak mempercayainya. Detektif Little mengatakan bahwa pasangan Russell ditahan dan jasad Katie sudah ditemukan. 9 bulan kemudian, Anna mengucapkan selamat tinggal pada rumahnya. Ia akan segera pindah, tak lupa mengajak Punch kucing peliharaannya. Anna sudah hidup normal kembali, dan film pun selesai. Sekian dulu alur cerita film The Woman in the Window. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.